Ada banyak kan binatang itu makanannya ya binatang juga. Bagaimana hukumnya makani binatang dengan binatang juga? Kalau penjenengan ke kebun binatang, ada ular, kemudian ayam dilepas di situ. Ya, begini. Memang itu hukum Allah SWT, sunnatullah, yang Allah SWT Maha Kuasa, Maha Tahu. Ini hukum alam, memang ada binatang tertentu yang makanannya binatang. Jika prosesnya, sekali lagi juga niat cara akibatnya, jika prosesnya alami, ya semacam ya dibiarkan sebagaimana hidup di alam, maka boleh, karena hukum Allah SWT berlakunya begitu. Tapi ada yang makani binatang itu diprotes kakinya dulu, jangkrik diprotes kakinya dulu, atau apa, disiksa dulu, atau dibubuti, misalnya dicabuti apa sayapnya. Maka bukan memberi makannya yang tidak boleh, menyiksanya yang tidak boleh. Menyiksa binatang sama hukumnya dengan menyiksa manusia, menyiksa binatang, pokoknya bernyawa itu tidak boleh disiksa. Tapi kalau diperuntukkan untuk kebutuhan kita, untuk memang cara konsumsinya seperti itu, ya hukum Allah SWT yang berlaku. Jadi kalau misalnya ayam dilepas, ularnya tidak begitu lapar, ayam tersiksa, kan eruh kalau dipangan kok gak dipangan-pangan kan gitu kan. Wah, tidak boleh. Membuat binatang grogi, takut, nervous, gelisah, galau, juga namanya menyiksa itu. Apa dikira binatang itu ndak, Allah mendak PITR gak ndeweti balik? Enggak. Ada hadis sahih bahwa Nabi SAW bersabda, kalau menyembelih binatang jangan di dekat binatang yang lain. Itu maknanya apa? Maknanya supaya binatang yang lain ini tidak nervous. Maka kalau menyembelih korban itu jangan binatang korban yang belum disembelih tahu, jangan malah didudui apa ditunjukkan di depannya. Harus dijauhkan, yang binatang yang belum disembelih jangan tahu. Sebegitunya pedulinya Rasulullah SAW pada makhluk. Jadi bimbingan Rasulullah SAW kepada kita tuh penyayang binatang. Jangan gampang-gampang nyiksa, mateni binatang. Jadi bagaimanapun kita ini juga harus punya, selain pri kemanusiaan juga pri kebinatangan. Walaupun istilahnya tidak begitu, tapi tolonglah, kalau penjenengan punya binatang peliharaan kemudian mau beri makan, langsung yang dimakan. Misalnya saya kalau memberi makan ikan yang ditambah beras itu kalau saya lapar dicemplungin satu kemudian langsung dimakan. Jangan lo dimasukkan semuanya biar nanti yang lain megap-megap, jangan. Lu dikira megap-megapnya enggak tersiksa tuh, sakit, tersiksa juga mereka. Maka ibu-ibu tolong hati-hati ya, kalau beli ikan lele di pasar jangan malah lalu dibiarkan tidak ada air, kemudian begitu sampai rumah dikasih debu apa itu ya, garam, dikasih garam, itu ya menyiksa itu. Wes pokoknya ginilah, kalau penjenengan mau memperlakukan binatang itu pikir kalau itu kena pada penjenengan, wis ngono ae wong padha duwe nyawa nih. Maka dengan ini, atas dasar itu saya menyatakan bahwa mancing itu haram jika hanya untuk hiburan, untuk lomba. Tapi kalau untuk mencari nafkah ya sudah, apa-apa dibuat jalan untuk cari nafkahnya seperti itu ya sudahlah, moga-moga diampuni Allah SWT. Tapi sebenarnya mancing itu kan menipu dan menyiksa. Menipu dan menyiksa mancing itu. Diiming-imingi ada makanan enak. Nah, kemudian setelah dimakan, kemudian kena ya nyegrak di sini, lalu ditarik
kemudian tepuk tangan sorak-sorak bathukmu kok gak ngesane ta. Ada malah apa anak kodok itu apa jenis, bukan cebong, bukan apa, iya percil. Nah percil di pancing itu ya, silite percil itu ditunjuk pancing sampai tembus geger, tembus punggung, terus percilnya nyolot-nyolot waktu di anu itu dijadikan umpan tuh nyolot-nyolot itu bagus. Soalnya kalau nyolot-nyolot berarti nanti ikan itu kan akan tahu, tertarik. Sebelum nyoblos atau menusuk telese apa silitnya percil, coba jalan dhisik dekmu dhewe. Sungguh saya tuh Masya Allah melihat itu gak mentolo saya. Kok yo enek menusuk kayak ngene iki. Mereka memang belum kuliah solusi spiritual. Kalau sudah kesini insya Allah tidak akan. Yang sudah terlanjur ya sudahlah, afallah masalaf. Cacing kalau mau dibuat umpan ya dibunuh dulu, dipateni sik, kemudian dibuat umpan silahkan. Jangan malah di ben urip lalu bergerak-gerak untuk membuat daya tarik. Jadi berulang kali saya sampaikan bahwa semua yang berstatus hidup atau yang disebut hidup itu tidak boleh diperlakukan semena-mena. Sudah sering saya sampaikan, termasuk pohon. Nebang pohon memang ya boleh, tapi jika dengan tujuan yang tertentu jelas. Tapi kalau tidak jelas, hanya sekedar tangan yang ngerawuk-ngerawuk, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh. Mengapa? Itu termasuk makhluk hidup. Kullu dzi ritopun ajrun. Semua kullu dzi ritopin ajrun. Semua yang punya nyawa itu ada pahalanya dan ada siksanya. Kalau berbuat baik kepada yang hidup, baik manusia, binatang maupun pepohonan, maka akan mendapatkan kebaikan. Jika berbuat jahat, maka juga akan mendapatkan dosa. Walaupun tentu ya saya yakin kalau daun-daun itu ya tidak protes ya, tidak merasakan sakitnya, tidak seperti binatang. Tapi itu sabda Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa kita juga tidak boleh semena-mena terhadap pepohonan, apalagi binatang, apalagi manusia. Ada beberapa hal yang perlu diingat nih buat teman-teman yang hobi mancing ya. Tolong manfaatkan waktu dengan baik. Artinya kadangkala kita mancing, lisan kita diam, berhenti berzikir. Padahal waktu luangmu itu sebenarnya waktu yang bermanfaat untuk berzikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, maka dia akan ditanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Apa itu bukan suatu yang agung sekali? Tatkala Allah Jalla Jalaluh menanamkan bagi kita, dengan kita duduk mancing nunggu dapat ikan, lalu ditanamkan satu pohon kurma. Kalau kita mengatakan hal itu subhanallah wa bihamdihi 2 kali, 3 kali, puluhan kali, maka insya Allah kita pulang dari mancing tuh, dari kegiatan kita selain bawa ikan, kita bawa pahala. Kemudian juga ingat nih, teman-teman yang mancing kadang kalau lupa sama sholat. Apa sih yang kau cari dalam kehidupan ini? Padahal modal sejatinya dalam kehidupan ini ya sholat. Itu rukun Islam yang kedua, awal yang dihisab pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga nih, orang yang mancing, ingat kadang-kala ada lomba-lomba mancing yang tidak sesuai dengan syariat. Di situ ada unsur judi. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu dan berusaha untuk jadi lebih baik, muslim yang positif, yang memanfaatkan waktunya untuk Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak ada sesuatu yang kita sesalkan kelak pada hari kiamat lebih dari waktu-waktu
luang yang kita tidak isi untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah. Ini sekarang kita sedang bersilang pendapat nih tentang satu masalah. Kemana kita kembalikan? Farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasulullah. Lihat sunnah. Al-Quran dan sunnah. Kita tidak bisa kembali ke Quran dan sunnah karena kita jahil, tidak ngerti. Maka kembali kepada yang ketiga. Al-ulama warathatul anbiya, bertanya kepada para ulama. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang suka ngutip-ngutip pendapat ulama. Begini kata Imam Al-Hasfaqi, begini kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, begini kata Syekh Fulan, begini kata mazhab Hanafi, begini yang disebutkan dalam kitab riwayat Sahih Muslim, begini kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Itu yang kita bahas dari tadi. Maka kembali membaca, belajar. Sekarang kita dihidupkan pada zaman orang lebih suka bicara daripada membaca. Orang lebih banyak komen daripada membaca. Komen. Ngaji. Makanya tablik akbar itu selalu saya katakan, what's next? Setelah tablik akbar ini apa? Tablik akbar ini hanya pintu untuk masuk. Habis tablik akbar, bubar ngaji. Datang ke pesantren, ketemu sama kiai, belajar, membaca. Hari Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Rabu, hadis. Rabu malam Kamis, akidah. Kamis malam Jumat, baca Yasin, tafsir surat Yasin. Jumat malam Sabtu, akhlak. Bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, bagaimana antar ormas, bagaimana menghormati ini. Sabtu malam Ahad, tablik akbar. Sehingga tiap malam ngaji, gak usah terlalu lama-lama. Dari maghrib ke isya, masjid. Masalah yang dibahas, baca kitab. Sehingga selesai. Jangan sampai cerita kekinian, sampai lupa ngaji. Tablik akbar, terus ngaji, tetap jalan. Mencerdaskan umat. Allah menilai bukan hasilnya, tapi prosesnya. Orang yang punya adrenalin, dia lebih semangat mancingnya, bukan ikannya. Gimana nyewa botnya, dari kotanya naik mobil, sampai ke tepi pantai dititipkan, habis itu pergi ke, setelah ikannya dapat, dilepas lagi. Bagi dia ikan itu tidak penting, tapi proses mendapatkannya. Jangan lupa, yang dinilai Allah adalah bagaimana kita menenangkan umat ini. Itulah letak ujiannya. Bagi orang yang tidak punya adrenalin kedamaian, jangan, mengapa mesti heboh begini? Mengapa ini? Tapi bagi orang yang punya semangat, justru dengan adanya ini kita menjadi bersaudara, kita menjadi berdakwah, kita menjadi lebih membaca. Saya pribadi, andai tidak ada masalah nih, mungkin tidak terbaca yang tadi saya jelaskan. Bersyukur pada Allah karena ada masalah ini. Baik, Ustadz mau nanya, baik, apa hukumnya makan ikan gabus dari hasil mancing umpan katak? Ya, sama dengan makan ikan nila dari hasil mancing pakai cacing. Ya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Silakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena ada sebagian hewan yang rantai makanannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makanan bagi hewan yang lain. Ya, tikus dimakan ular dia dimakan elang dan sebagainya, itu diantara rantai makanan. Dan ada umpan-umpan bagi ikan tertentu, ada yang pakai cacing, ya, ada yang menggunakan misalnya anak katak dan sebagainya, itu sah-sah saja. Yang pasti kalau sudah Anda dapatkan ikannya, maka dibersihkan, kemudian dibuang yang kotor-kotornya, kemudian dimasak dengan baik sampai sesuai dengan urutan-urutan syariat sampai dikonsumsi. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Kita lihat lagi. Bismillah. Baik,